Luar biasa Engkau Tuhan, terima kasih. Engkau setia memelihara kehidupan kami hingga hari terakhir minggu ini, Sabtu 24 April 2021. Kami boleh berjumpa lagi karena Engkau memperkenankannya. Karena itu, mari saudara kita bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kehidupan anugerah-Mu bagi kami. Yang sebelum kami lanjutkan dengan aktivitas, hari ini kami rindu sejenak menikmati perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa sebagai nafas hidup kami, dan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sebagai kekuatan kami mengarungi hidup karunia-Mu hari ini. Bersabdalah Tuhan, karena hati kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, pembacaan kita pada hari ini merupakan lanjutan hari kemarin, Kisah Rasul pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Namun saya akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang keempat. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Inilah bahagian firman Tuhan saudara yang diperkenankan bagi kita untuk direnungkan dan kita ambil maknanya bagi kehidupan kita sebagai kekuatan berbagai harapan dalam menjalani realitas hidup. Saudara, firman ini mau berkata kepada saya dan Anda, kuasa yang memberitakan Injil. Apa yang menjadi daya dorong atau kekuatan motivasi semangat yang begitu kuat bagi anak-anak Tuhan atau orang percaya untuk memberitakan Injil dengan berani, bahkan bila harus menghadapi risiko, misalnya dianiaya atau dikucilkan? Roh Kudus yang ada di dalam diri mereka itulah yang memberikan kekuatan atau dorongan. Ayat 8 kalau kita baca seterusnya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Itu yang menjadi kekuatan orang percaya untuk bertahan dalam tantangan dalam memberitakan Injil atau pewarta Kristus. Oleh dorongan Roh Kudus, Petrus telah mendemonstrasikan kuasa kebangkitan Yesus melalui penyembuhan seorang lumpuh. Kuasa yang sama memampukan Petrus pula untuk berkhotbah bahwa Yesuslah penggenapan perjanjian lama untuk keselamatan umat manusia. Di hadapan mahkamah agama yang begitu marahnya karena pemberitaannya yang dianggap sebagai provokatif, sekali lagi Roh Kuduslah yang berperan di dalam Petrus yang disebutkan dalam ayat 8, sehingga ia tidak gentar menghadapi amarah dari mahkamah agama sekalipun mereka harus ditangkap. Kuasa Roh Kudus bukan sekedar dorongan emosional, saudara. Kuasa Roh Kudus itu bekerja memberi kesaksian akan kuasa Kristus yang dahsyat dan nyata itu. Orang banyak yang percaya oleh pemberitaan Petrus adalah bukti nyata bahwa kuasa itu betul-betul hidup. Ayat 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Luar biasa. Dalam waktu yang begitu singkat, 5.000 orang menjadi percaya. Kuasa yang sama itulah yang Petrus pegang dalam hidupnya, dalam keyakinannya, sehingga ia mampu membela pelayanan dan khotbahnya dengan baik.
Ia menyatakan bahwa yang ia lakukan adalah hal yang baik, yang tak dapat digugat secara hukum. Ayat 9. Tidak ada yang salah dengan menyembuhkan orang sakit dan mengkhotbahkan sumber kesembuhan tersebut. Hal yang wajar. Petrus konsisten dengan khotbah sebelum itu bahwa Yesus, orang Yahudi, disalibkan, tetapi Allah bangkitkan, adalah sumber kesembuhan bagi orang lumpuh itu karena mereka percaya kepadanya. Ayat 10. Petrus mau sampaikan ayat 10 ini terkait dengan nubuat Allah lewat Mazmur 118 ayat 22. Batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Sebagai dasar firman yang menegaskan pilihan Allah atas Yesus sebagai juru selamat manusia. Kamu telah tolak, kamu telah buang, tetapi dialah batu penjuru, batu hidup itu. Bahkan dengan tegas ia mengatakan bahwa Yesuslah juru selamat satu-satunya. Ayat 12 berikut ini. Nah saudara, disinilah gereja dipanggil, saya dan saudara sebagai gereja yang hidup, untuk memberi kesaksian tentang Yesus, bukan dengan kekuatan dan hikmat kita sendiri, tetapi dengan menyerahkan hidup dan kerinduan kita kepada Allah yang memperkenankan kita ada dan mengutus kita di tengah-tengah pekerjaan karya dan pelayanan kita, termasuk dalam rumah tangga kita, dalam keluarga besar kita. Roh Kudus akan memakai setiap anak-anak Tuhan dan Dia akan memperlengkapi kamu dengan kebenaran firman Tuhan sendiri, dan yang mau taat pada pimpinannya pasti berbuah dan nyata. Jangan pernah digentarkan oleh kuasa manusia manapun yang mau menghalangi tugas pemberitaan Injil ini, karena kuasanya nyata. Kuasa Allah ada dan hidup, berkarya dalam kehidupan kita. Akan ada orang-orang yang dimenangkan oleh kepada Kristus lewat pemberitaan Injil yang kita lakukan. Percayalah, tidak satu pun perkataan firman Tuhan yang disampaikan dengan setia akan menjadi sia-sia. Pasti mengambil tempat dan makna bagi kehidupan orang yang mendengar dengan taat. Hatinya akan terbuka, Roh Kudus bekerja, lalu dia menjadi percaya dan akan terus menjadi saksinya seterusnya di mana saja Tuhan berikan kesempatan. Dengan demikian, setiap harinya orang percaya, yakinlah, akan bertambah-tambah. Memang kemampuan kita untuk menjangkau itu terbatas, tetapi karya Tuhan selalu ada dan kuasa Tuhan melampaui semuanya. Jangan pernah kecewa dan jangan pernah lisut hati, tetapi tetaplah optimis. Tuhan beserta kita senantiasa dalam kerinduan kita untuk melayani Dia, untuk menjadi pewarta Kristus. Tidak akan pernah sia-sia. Lakukanlah dengan tulus, lakukanlah dengan ketaatan, lakukanlah dengan kebenaran. Maka Roh Kudus Allah sendiri yang akan bekerja memberkati saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga telah selesai merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berbuah bagi kami, berbicara setiap saat bagi kehidupan kami, sehingga hidup kami selalu berkenan kepadamu. Ya Bapa, Engkau berkati karya kami, usaha kami, rencana kami hari ini, di mana Tuhan percayakan kami arungi, jadi seturut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk seluruh keluarga kami Tuhan, dalam segala keadaan, kami bawa di dalam kasih sayang-Mu. Engkau berperkara bagi mereka, jaga, lindungi dan berkati Bapa di sorga, dalam rumah tangga mereka, dalam karya mereka, dalam pelayanan mereka, dalam cita-citanya, termasuk dalam persoalan hidupnya dan dalam pergumulannya. Oh Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami teringat bagi para orang tua kami, karena usia lanjut, di dalam keterbatasan mereka. Tuhan, biarlah orang tua kami ini senantiasa bersuka cita dalam menjalani hidup karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk mereka yang bergumul di dalam kondisi lemah tubuhnya. Engkau tetap menjadi dokter yang tiada kelihatan bagi mereka. Dalam segala keadaan, tidak ada kegentaran di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin para medis mengatakan, kami menyerah,
Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau senantiasa berperkara memberkati segala upaya yang berkenan kepadamu, yang sudah sedang dan masih dilakukan baginya. Mereka boleh sembuh Tuhan, dengan iman yang tetap terpaut kepadamu. Mereka tidak putus asa di dalam penderitaannya. Tuhan menjamah dan melegakan mereka. Mereka pulih. Nama Tuhan yang diagungkan. Kami teringat bagi mereka yang berbeban karena duka cita. Hiburkanlah Tuhan, sayangilah mereka, peluk mereka, lepaskan dari beban itu. Mereka tetap mampu tersenyum walaupun diiringi dengan derayan air mata. Oh Bapa, Engkau akan mengubah air mata mereka menjadi permata. Kami percaya itu pada saatnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami. Berkatilah mereka. Kepemimpinan yang mereka berikan yang sejalan dengan kehendak-Mu tidak akan sia-sia. Kami pun sebagai masyarakat dan jemaat menyambut itu dan bergandengan tangan untuk mengupayakan kebenaran, keadilan, dan kasih Tuhan. Oh Bapa, kami berdoa, kerinduan kami semua dalam mengupayakan putusnya virus pandemi ini Tuhan, Engkau berkati. Kami percaya tidak akan sia-sia. Sehingga pada suatu kesempatan yang Tuhan telah siapkan, semua interaksi hidup boleh berjalan secara normal, termasuk persekutuan di rumah Tuhan. Oh Tuhan, kami teringat bagi mereka yang bersuka cita karena hari ulang tahunnya, hari ulang tahun pernikahannya, momen yang membuat mereka boleh tersenyum. Tuhan sempurnakanlah kebahagiaan itu, Nama-Mu senantiasa berkumandang dalam hidupnya. Kami teringat ya Tuhan untuk seluruh keluarga hamba Tuhan. Engkau kiranya peliharakan kami, jaminkan kami Tuhan. Engkau yang senantiasa berperkara bagi hidup mereka. Sehingga kami tenang dan mengangkat pelayanan dengan teduh. Karena Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang menderita karena pergumulan hidup, antara lain korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Oh Tuhan, kasihi mereka, beri solusi yang terbaik, hati yang tetap penuh harap di dalam Tuhan di balik pergumulan ini. Kami membayangkan berbagai penderitaan di sana, tetapi Tuhan hadir. Kami berdoa Bapa di surga untuk beberapa saudara-saudara kami, baik yang seiman maupun yang tidak, yang mengalami pergumulan karena ada beberapa lokasi di Makassar ini mereka kehilangan tempat tinggal karena terbakar. Oh Tuhan, Engkau lawat hati mereka. Di dalam tangis kehilangan itu, mereka melihat cara Tuhan tidak pernah hilang untuk mengasihi dan menyelesaikan problem hidupnya. Mereka menemukan satu waktu kembali utuh tempat tinggal mereka. Nama-Mu dimuliakan. Ya Tuhan, seluruh hidup kami hari ini, harapan kami, karya kami, keterbatasan kami, sukacita kami bawa di dalam tangan-Mu, kasih sayang-Mu yang berperkara bagi kami. Dengarkan doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, amin.